Halo, masih bertemu lagi bersama Mas Nanang ya masih. Apa kabar kuncu-kuncu nih Mas Nanang yang dari Sumatera sampai ujung Merauke? Sehat kan masih? Mas Nanang pastikan kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Tuhan. Seperti biasa, Mas Nanang akan bahas seputaran prediksi bola, mix parlay, single bet, handicap, dan over-under. Ojo lali selalu support channel Mas Nanang agar channel Mas Nanang terus berkembang. Untuk mensupport channel Mas Nanang dengan cara di like, share, dan subscribe. Ojo lali juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar masih semua orang ketinggalan video prediksi selanjutnya ya masih. Dikasih info masih. Oke masih, tenang. Mas Nanang kasih info prediksi pertandingan di tanggal 26 dan 27 Juni 2022 ya masih. Tapi sebelum Mas Nanang masuk ke pembahasan, Mas Nanang ingin mereview Bills malam sore dan tadi malam ya masih. Di Bills malam sore di Liga Jepang, di sini pun Mas Nanang patah satu lagi ya masih. Udah seminggu lewat Mas Nanang patah satu terus ya masih. Di sini kalah setengah. Cuman di sini patah satu ya masih. Di Liga Korea pun juga Mas Nanang patah satu. Di sini Mas Nanang patah satu. Pingin JP LH pun nggak apa-apa Mas, yang penting JP. Cuman di sini mau ngerasa JP pun susah kali. Kenapa patah satu terus? Bawa 5 tim Mas Nanang patah satu. Di Bill selanjutnya di Bill malam. Di sini Mas Nanang patah satu ya, masih bawa 6 tim Mas Nanang patah satu. Skornya 4-2. Karena picking kena kartu merah Mas ya, jadi banjir gol lah di sini. Seharusnya di sini mentok-mentok pun hanya ada 3 gol Mas ya, cuman karena picking kena kartu merah ya kan. Ya, banjir gol lah jadinya Mas ya. Untuk di Bill selanjutnya, di sini pun Mas Nanang patah satu ya Mas ya. Di picking juga ya Mas ya. Karena di sini prediksi Mas Nanang udah akurat kali bahwasanya mentok-mentok cuma ada gol. Jadi Mas Nanang ngebetting lagi Mas ya. Under 3. Rupanya gitu main babak pertama picking kena kartu merah. Aduh, lemes sekali Mas Nanang di sini jadi ya. Untuk di Bill konten Mas Nanang juga patah satu lagi Mas ya. Ini Bill konten Mas Nanang ya Mas ya. Di bahaya, skornya cuma 1-0 Mas ya. Mas Nanang ngambil over 2, di sini cuma kena 1-0 Mas ya. Di sini Mas Nanang patah ya Mas ya. Cuman untuk di Atliko Mas Nanang handicapnya juga kena ya Mas ya, pur-purannya juga kena. Dan di Rosenborg Mas Nanang ngepur 1, di sini kena, opera pun juga kena ya Mas ya. Di konten sebelumnya Mas Nanang Rosenborg mengambil di over 2/3/4 Mas ya. Di sini skor 4-1 Mas Nanang kena. Di sini aja Mas Nanang salah ya di sini. Di bahaya nih. Cuman Mas Nanang di bojal menang ya masih bojal. Nah, di sini Mas Nanang Borneo PS Persija Mas Nanang mengambil di over 2,5. Di sini Mas Nanang menang ya masih. Menang full ya masih. Dan untuk di bojal selanjutnya Mas Nanang pun juga menang ya masih. Di bojal selanjutnya Mas Nanang mengambil Midtjylland over 4,5 ya masih. Di sini Mas Nanang juga menang full ya masih. Tapi Mas Nanang LH di single bet ya masih sama aja kalau Mas Nanang bilang kena potong bandar juga ya kan masih. Mas Nanang minus di sini masih. Nah, di sini Mas Nanang defensa ngepur ya masih, skornya cuma 1-1 di sini masih. Cuman Mas Nanang pastikan lagi untuk nanti malam bakal Mas Nanang kasihkan yang terbaik untuk masih semua ya masih. Ojo oke bacot, langsung aja Mas Nanang bahas di analisa statistik di tim yang akan bertanding. Untuk di pertandingan yang pertama, ada Sandefjord Jamu Tromso. Dan pertandingan ini akan disegarkan di kandang Sandefjord pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Sandefjord mendapatkan 3 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan. Sedangkan Tromso mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Tromso belum pernah mendapatkan 1 kali pun kekalahan yang masih. Di sini Sandefjord pun juga bagus.
Kita delok di head to headnya kedua tim. Di head to head kedua tim, Sandefjord mendapatkan 3 kali kemenangan, Tromsø mendapatkan 1 kali kemenangan dengan skor 4-1 nih ya masih, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head memang lebih banyak dimenangkan oleh Sandefjord ya masih, cuman prediksi Mas Nanang Tromsø juga ora sepele ya masih. Untuk di klasemennya kedua tim, Sandefjord ada di peringkat ke-10 dengan poin 12, Tromsø ada di peringkat ke-11 dengan poin 12. Untuk di klasemen mereka hanya selisih 1 peringkat ya masih. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Sandefjord mengufur Tromsø dengan handicap 1/4. Dan untuk yang di 3 pasaran ini, Tromsø yang mengufur Sandefjord dengan handicap lek-lekan 1/4 dan setengah. Untuk di over-under ada 2/4, 2,5, 2/3/4 dan 3. Di sini kenapa Sandefjord hanya mengufur 1 kali ya masih? Kenapa Tromsø yang mengufur 3 kali? Seharusnya di sini Sandefjord ya masih yang mengufur Tromsø di pasaran semuanya ini masih. Jadi prediksi Mas Nanang di sini untuk mengambil Tromsø ya masih dengan mengufur handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di over 2,5 ya masih, karena jelas di sini prediksi Mas Nanang pasti akan ada balas-balasan gol ya masih. Untuk di pertandingan ini Mas Nanang akan bermain handicap dan over under ya masih. Nanti Mas Nanang akan bikin 2 bil ya masih, yang satu untuk handicap dan yang satu untuk over under. Untuk di pertandingan yang kedua, ada Strømgodset menjamu Lillestrøm, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Strømgodset pukul jam 11 malam waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Strømgodset mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Lillestrøm mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di 5 pertandingan terakhir mereka balik ya masih mendapatkan kemenangan dan kekalahannya. Untuk di head to headnya kedua tim, Strømgodset mendapatkan 1 kali kemenangan, Lillestrøm mendapatkan 3 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Untuk di head to head memang lebih banyak didapatkan oleh Lillestrøm yang masih. Untuk di statistik memang lebih diunggulkan Lillestrøm ya masih. Untuk di klasemennya kedua tim, Strømgodset ada di peringkat keempat dengan poin 17, Lillestrøm ada di peringkat ke-1 dengan poin 27. Kita delok di pasaran handicap dan over under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Strømgodset mengufur Lillestrøm dengan handicap 1/4 dan setengah. Dan sedangkan yang dua ini, Lillestrøm mengufur Strømgodset dengan handicap lek-lekan 1/4. Di sini kita harus cukup teliti ya masih, dan di sini pun kita harus tanda tanya. Kenapa Strømgodset purpurannya yang lebih besar daripada purpuran Lillestrøm? Sementara untuk di klasemen, Strømgodset ada di peringkat di bawah Lillestrøm ya masih. Seharusnya ya di sini udah jelas Lillestrøm yang mengufur Strømgodset dengan purpuran yang besar. Kenapa purpuran Lillestrøm cuma ada handicap dan 1/4? Di sini cukup curiga ya masih. Di sini ya masih semua harus cukup teliti. Dan untuk di pertandingan ini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Strømgodset dengan mengufur handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 2/3/4 ya masih. Udah jelas Strømgodset di sini fix bakal menang nih ya masih. Cuman prediksi skor untuk di pertandingan ini orang mungkin ada banjir gol ya masih, karena Strømgodset pun memang bakal menang, cuman hanya selisih 1-0 ataupun 2-0. Makanya Mas Nanang untuk mengambil di under 2/3/4. Untuk di pertandingan yang ketiga, ada Vålerenga menjamu ODD BK, dan pertandingan ini akan diselenggarakan di kandang Vålerenga pukul jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Vålerenga mendapatkan 1 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan dan 1 kali berakhir dengan imbang.
Sedangkan ODDBK mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di head-to-headnya kedua tim. Di head-to-head kedua tim, Vålerenga mendapatkan 2 kali kemenangan, ODDBK mendapatkan 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir dengan imbang. Kita delok di klasemennya kedua tim. Di klasemen kedua tim, Vålerenga ada di peringkat ke-13 dengan poin 11. ODDBK ada di peringkat ke-12 dengan poin 12. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot MAC. Di pasaran Kang Bandot, Vålerenga mengoffer ODDBK dengan handicap setengah, 3/4, 1 dan 1/4. Untuk di over-under ada 2,5, 2/3/4, 3 dan 3/4. Di sini kenapa Vålerenga yang mengoffer ODDBK dengan ukuran yang sangat besar masih yang sangat menggiurkan. Di sini prediksi Mas Nanang untuk mengambil Vålerenga dengan mengoffer handicap setengah. Untuk di over-under, Mas Nanang mengambil di under 3 masih. Di sini pun prediksi Mas Nanang Vålerenga bakal menang masih. Cuman hanya selisih 1 gol juga nih masih. Untuk di pertandingan yang terakhir, Mas Nanang ada referensi untuk single bet masih. Alhamdulillah prediksi single bet Mas Nanang dari pertama sampai sekarang belum pernah kalah masih. Walaupun kalahnya itu cuman kalah setengah masih, ataupun disebut LH masih. Ada Hamkam Jamu Sarbrok, dan kita intip-intip aja langsung di statistiknya kedua tim masih siapa yang lebih diunggulkan. Dan pertandingan ini akan disegerakan di kandang Hamkam pukul jam 11 waktu Indonesia Barat. Untuk di 5 pertandingan terakhir, Hamkam mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali menelan kekalahan, dan 1 kali berakhir dengan imbang. Sedangkan Sarbrok mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Untuk di 5 pertandingan terakhir, lebih diunggulkan Hamkam masih. Hamkam hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, Sarbrok mendapatkan 4 kali kemenangan. Untuk di head-to-head lebih banyak dimenangkan oleh Sarbrok masih. Cuman prediksi Mas Nanang di sini Hamkam ora sepele masih. Untuk di klasemennya kedua tim, Hamkam ada di peringkat ke-9 dengan poin 12. Sarbrok ada di peringkat ke-5 dengan poin 16. Kita delok di pasaran handicap dan over-under yang diberikan Kang Bandot. Di pasaran Kang Bandot, Hamkam mengoffer Sarbrok dengan handicap 1/4 dan setengah. Untuk yang di 2 baris ini, Sarbrok yang mengoffer Hamkam masih dengan handicap lek-lekan dan 1/4. Untuk di pasaran ini sama seperti di Strong God Set masih. Di sini pun kita cukup harus teliti juga masih. Jangan di sini sampai kita kena prank oleh Bandot masih. Kenapa di sini pun juga Hamkam yang mengoffer Sarbrok dengan handicap yang besar masih daripada Sarbrok yang mengoffer ke Hamkam. Jelas di sini pick Hamkam juga bakal menang masih. Dan untuk di over under ada 2,5, 2/3/4, 3 dan 3/4. Untuk di sini prediksi Mas Nanang mengambil Hamkam dengan mengoffer handicap 1/4. Untuk di over under Mas Nanang mengambil di under 3 masih. Kalau ini nanti malam oddsnya 1,7, fix Hamkam bakal menang masih. Dan untuk yang di Strong God Set pun gitu juga masih. Kalau oddsnya ini turun 1,7, fix Hamkam bakal menang masih. Cuman di sini mentok-mentok pun hanya ada 2 gol masih, makanya Mas Nanang mengambil di under 3. Nanti malam kita pantau aja terus untuk di pasaran oddsnya masih. Kalau turun 1,7 fix Hamkam bakal menang masih. Oke masih, sekian prediksi Mas Nanang cukup sampai di sini. Untuk masih yang mau tahu info lengkapnya dari sini ataupun mau sharing tentang prediksi bola, mix parlay, single bet dan bola jalan, iso gabung di grup WhatsApp Mas Nanang masih. Untuk gabung di grup WhatsApp Mas Nanang orang yang dipungut mahar sepeser pun. Nanti nomor WhatsApp Mas Nanang letak di kolom komentar. Untuk masih yang mau mengikuti prediksi Mas Nanang digas masih gas, tapi jangan terlalu dibarbar masih.
komentar yang ada non-stop. Utamakan pakai prediksi sendiri, karena di sini Mas Nanang bukan dukun yang prediksinya 100% akurat. Mas Nanang juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan. Untuk Mase kalau wani ojo wedi-wedi, wedi ojo wani-wani. Salam satu hobi dan semoga JP ya Mase. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.